Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini akan membahas tentang wanita yang dirindukan surga yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dzikrullah Faza. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan hari ini sesuai tadi yang disampaikan bahwa wanita itu adalah awal dari segala kebaikannya. Dari semua kebaikan ataupun sebuah hal yang baik itu berawal dari perempuan. Jika perempuan itu baik, maka kemungkinan besar kebaikan itu akan terwujud. Tapi jika perempuan itu tidak baik atau kurang baik, ya maka justru mungkin akan justru kebalikannya yang akan kita dapat, yaitu sebuah kemunduran ataupun sebuah hal yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Itu dibuktikan dengan satu keyakinan kita di dalam Islam bahwa perempuan al-mar'atu al-madrasah ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama bagi keluarga, khususnya bagi seorang anak. Ini mencerminkan bahwa proses terjadinya keluarga yang baik, anak yang baik, keluarga yang harmonis itu juga punya peran besar dari seorang perempuan, dari seorang ibu maupun seorang perempuan. Karena porsi laki-laki dalam keluarga itu tidak sebesar perempuan. Perempuanlah yang selalu bersanding dengan anak selama 9 bulan di dalam kandungan. Kemudian juga setelah itu anak lebih sering kepada hidup bareng dengan ibunya, khususnya selama dia menyusui 2 tahun ataupun setelahnya. Sehingga dibutuhkan seorang perempuan yang baik, yang sukses sesuai kriteria baik dalam agama, sehingga nantinya bisa menjadi perempuan yang pantas atau bahkan dirindukan oleh surga. Laki-laki yang baik tentu bisa menjadi baik jika punya perempuan yang baik. Ya, itu kita bisa buktikan dengan sejarah kita. Islam meyakini bahwa Nabi Adam itu yang baik ternyata bisa melakukan satu kesalahan karena seorang perempuan. Jadi laki-laki baik bisa menjadi buruk karena perempuan yang membujuk laki-laki untuk melakukan hal itu. Nah, sehingga di sini dibutuhkan perempuan yang baik sehingga nanti bisa menjadi kebaikan untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk anak maupun sisi dari masyarakat sosial itu sendiri. Nah, terus bagaimana cara supaya perempuan itu bisa menjadi perempuan yang baik, ya, dengan kacamata Islam ataupun hukum Islam. Saya akan mengambil satu hadis, ya, yang tentu ringkas tapi sangat jelas. Nabi menginstruksikan bagaimana menjadi perempuan yang baik. Perempuan yang baik dalam Islam itu sangat mudah, ya, khususnya bagi seorang istri. Ya, perempuan yang baik itu Nabi mengatakan ayyum ra'atin shalla khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha dakhalal jannah min ayyi babin sya'at au kama qala. Nabi mengatakan siapa perempuan itu puasa itu sholat 5 kali atau 5 waktu dalam sehari, ya, hanya melakukan kebaikan atau kewajiban sholat 5 waktu. Setelah itu shomat syahroha, ketika datang bulan puasa Ramadan dia cukup puasa ketika bulan Ramadan. 2. Yang terakhir wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka Allah menjamin bagi orang itu silahkan masuk surga lewat pintu manapun.
Ya, ini khusus untuk perempuan. Saya kira laki-laki tidak dapat kesempatan ini ya. Tapi kalau perempuan yang penting melakukan kewajiban sholat, puasa, sama suami menurut. Kalau belum punya suami berarti dengan orang tuanya. Maka Allah mengatakan silahkan masuk surga lewat manapun ya. Anggap saja surga itu rumah sendiri. Yang masuk lewat mana, depan, belakang, sampai terserah. Ya, kuncinya hanya 3, mudah ya. Sholat, kemudian puasa, taat kepada suami ataupun kepada orang tuanya. Nah, ini menjadi salah satu model bagi seorang perempuan supaya menjadi kestabilan kebaikan dalam internal keluarga, maka dibutuhkan perempuan yang taat kepada suaminya. Dalam lingkungan keluarga juga dibutuhkan perempuan yang taat kepada kedua orang tuanya, sehingga nanti generasi anak yang dia miliki itu bisa mencontohkan langsung ibunya ketika berinteraksi dengan ayahnya atau dengan suaminya. Nah, lewat dari madrasah ibu yang ada di dalam rumah itu, maka anak ketika keluar sudah dibekali mindset atau gambaran perempuan atau laki-laki ataupun orang yang baik itu seperti apa lewat pantauan anak terhadap orang tuanya sendiri, khususnya di dalam hal ini adalah seorang ibu. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan pada Bapak M. Dzikrullah Fasya. Selanjutnya memasuki sesi bertanya jawab. Pertanyaan yang pertama, apa saja ciri-ciri wanita yang dirindukan surga itu, Pak? Oke, wanita yang dirindukan surga itu tentunya perempuan yang membuat nyaman lingkungannya ya. Ketika dia dalam lingkungan keluarga berarti perempuan yang ada yang membuat nyaman lingkungan tersebut. Ketika dia di lingkungan pertemanan, dia perempuan yang membuat nyaman temannya. Ketika dia di lingkungan sosial masyarakat, dia membuat masyarakat itu betah ya. Betah ataupun nyaman dengan keadaannya. Nah, sekarang PR-nya membuat orang nyaman itu seperti apa? Ya, sehingga membuat orang itu bisa menjadi nyaman, menjadi baik, solehah, dan bahkan mungkin bisa dirindukan masuk ke surga. Ya tentu dia harus mempelajari kaidah-kaidah adab, kaidah-kaidah ilmu yang ada di dalam agama Islam ya, sehingga dia harus mencari ilmu itu untuk menjadi perempuan yang baik ya. Kalau tidak ya dia bisa mendapatkan contoh teladan dari keluarganya. Makanya dibutuhkan keluarga yang baik untuk melahirkan generasi yang baik ya, sehingga kunci dari perempuan baik adalah perempuan yang membuat nyaman dimanapun dia berada terhadap lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita sebagai perempuan agar bisa menjadi wanita yang dirindukan surga? Oke ya, kalau cara perempuan tentu tadi ya, untuk menjadi orang baik itu kan butuh proses. Ya, ibarat kita puasa itu kalau mau pesen martabak itu kan kita nunggu proses ya. Ada masak, ada motong-motong, ada telur yang dicampur. Tidak bisa tiba-tiba menjadi martabak untuk kita makan itu kan tidak bisa. Sama ya, apapun hal di dunia itu pasti melalui proses. Begitu juga perempuan yang baik itu juga melalui proses. Ada perjuangan di balik itu untuk menjadi perempuan yang baik. Ya, perjuangan apa yang harus dilakukan perempuan? Yang pertama tentu adalah dia melihat dari kebaikan orang tua yang ada di rumah. Ya, ini juga menjadi imbal balik supaya dia mempunyai anak yang baik, dia harus mencontohkannya dulu kepada anaknya. Sehingga anak tidak perlu keluar rumah, tapi di dalam rumah sudah mendapatkan cara menjadi orang yang baik. Ketika hal itu tidak didapatkan di dalam rumah, maka dia harus mencari itu di luar dengan cara belajar ilmu di tempat dimanapun berada, sehingga lewat proses itu dia akan menjadi perempuan yang baik, perempuan yang soleha. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa pesan inspiratif atau motivasi bagi para wanita untuk terus berusaha menjadi sosok yang dirindukan surga? Oke, untuk perempuan-perempuan nih ya yang dirindukan surga ya, yang dirindukan hal-hal kebaikan, pesan itu mungkin saya akan memberikan satu hal ya, bahwa jadilah baik ya, jadilah baik, jadilah benar, sehingga orang yang ada di sekitarmu ketika sudah bersuami berarti suamimu, ketika sudah punya anak berarti anakmu, ketika belum punya suami maupun anak berarti keluargamu, ayahmu, adikmu, kakakmu juga nanti akan menjadi baik dengan dirimu menjadi baik tersebut. Maka kebaikan itu akan membuat orang lain ikut menjadi baik. Ya, seperti hanya hujan itu akan menjadikan tempat tersebut menjadi
teduh dan juga bisa menimbulkan tanaman-tanaman yang muncul yang baru. Sama juga kebaikan akan membuat lingkungan sekitar akan menumbuhkan kebaikan yang lain. Tapi sebaliknya kalau perumahan itu tidak baik, maka juga sama seperti api ya. Ketika api itu ada, maka yang ada bukanlah suatu hal yang bermanfaat, tapi dia akan membakar sekelilingnya, akan membumi hanguskan lingkungan yang ada dari api tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian episode Kurma kali ini. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak M. Dzikrullah Faza. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.